Halo teman-teman, saya kembali general reading. Kali ini saya akan reading kembali tentang seseorang yang saat ini ingin dirimu ketahui bagaimana update energinya saat ini. Dan di depan ini ada 3 deck ya. Untuk deck yang pertama ini adalah tentang energi dari seseorang yang ada di dalam pikiranmu saat ini. Kita akan melihat energinya seperti apa ya di deck yang pertama. Dan untuk deck yang kedua, ini adalah tentang energimu sendiri ya. Untuk deck yang kedua, silahkan betul-betul diperhatikan satu persatu ilustrasi dari tebarannya. Apakah sesuai dengan apa yang menjadi pembelajaran di dalam hubungan ini ya? Atau pengalamanmu ya di dalam hubungan ini dengan seseorang yang ada di deck yang pertama. Jika ternyata ilustrasi dari deck yang kedua ini tidak sesuai dengan yang dirimu rasakan di sini ya, artinya ini bukan reading untukmu ya. Jadi mohon maaf, silahkan di skip berganti dengan tayangan yang lain yang lebih bermanfaat, yang lebih dibutuhkan ya. Dan untuk deck yang ketiga kita akan melihat gambaran ya dari hubungan ini. Kira-kira potensinya seperti apa. Oke. Kita ambil deck yang pertama. 2 deck yang lainnya kita baca secara berurutan setelahnya ya. Energi dari dia yang ada di dalam pikiranmu saat ini. Kita akan melihat bagaimana kabar terbarunya. Silakan difokuskan ya seseorang yang ada di dalam pikiranmu. Untuk kartu yang pertama ada Five of Wands, lalu ada The Emperor, King of Wands, Three of Swords ya, lalu ada Three of Wands ya di sini. Di kartu yang pertama Five of Wands ya, sama-sama kita lihat di sini. Five of Wands ada di urutan pertama ya. Artinya di sini memvalidasi tentang perselisihan yang ada di dalam hubungan ini, dan ada satu permasalahan yang masih melekat erat di dalam pikirannya ya. Jadi dia begitu jelas mengingat permasalahan ini. Oke, ini bisa permasalahan yang sudah lama terjadi atau permasalahan yang belum lama terjadi ya. Intinya ini hal yang menjadi ganjalan ya, membuat dia tidak nyaman. Dia juga tidak menginginkan permasalahan ini. Di kartu yang kedua ada The Emperor, lalu ada King of Wands ya, berikutnya. The Emperor ya. Ini energinya di mana dia seseorang yang terbiasa ya, bisa mewujudkan apa yang dia mau di dalam kehidupannya ya. Jadi beberapa di antara kalian ya berdealing dengan seseorang yang memiliki privilege ya di sini ya. Dan ini juga bisa bermakna dia adalah orang yang cukup disegani ya. Untuk orang-orang di sekitarnya respect dengan dia, atau bisa juga di dalam komunitasnya ya, dia seperti seseorang yang sering mengatur ya, atau kalau di dalam sebuah komunitas atau kumpulan itu dia bisa dikatakan sebagai pentolannya lah. Dan ini mempengaruhi dia ya di dalam bersikap di dalam hubungan ya, karena dia biasanya bisa mengatur orang lain, atau biasanya orang-orang tuh nurut sama dia ya, dia nggak mau mengalah dengan pasangannya ya. Oke, di kartu ketiga ada King of Wands ya di sini ya. Di kartu yang ketiga dia seperti orang yang terkadang terlihat tidak dewasa ya, atau ini juga bisa dikatakan kamu di dalam beberapa kondisi melihat dia itu kayak anak kecil gitu. Jadi terkadang tidak bisa mempertanggungjawabkan sebuah tanggung jawab, di mana harusnya di situ dia sebagai pihak yang harusnya menyelesaikan permasalahan itu dengan gentle ya, atau dengan jelas ya, bisa seperti itu. Dan di kartu keempat ya ada Three of Swords ya, ini bisa bermakna ada rasa sakit di dalam hubungan ini, atau ini juga kalau saya korelasikan dengan
permasalahannya masih dia ingat dengan baik, bisa juga di sini dia merasa dia pemicu ya dari permasalahan itu terjadi ya. Dan ini juga bisa bermakna permasalahan itu dia paham ada di dalam hubungan ini. Kalau saya korelasikan dengan dua kartu sebelumnya, dia nggak mau minta maaf kalaupun dia tahu dia yang salah ya di sini ya. Dan di kartu kelima Three of Wands, dia nggak ada terlihat usahanya ya untuk memperbaiki atau mempertanggungjawabkan ya apa yang harusnya bisa dia lakukan. Di kartu kelima ini terlihat dia seperti menunggu sesuatu ya. Ini bisa dia justru nunggu dirimu untuk memperbaiki hubungan ini ya. Menunggu dirimu yang biasanya mengalah dengan dia mungkin ya. Jadi kalau ditanya tentang itikat baiknya dia untuk dia taking action atau untuk dia berinisiatif ya, ini sepertinya kemungkinannya kecil ya, 20% pun nggak ada ya di sini ya. Kalau 10% bolehlah dipertimbangkan. Karena dunia itu penuh kemungkinan, jadi kita harus menyisakan sedikit kemungkinan ya. Ya, saya katakan sekitar 10% karena di sini dia nggak ada niat ya. Dia ingin berbaikan ya, ada keinginannya di sini ya, karena dia sendiri sebenarnya adalah orang yang paham ya bagaimana hubungan itu seharusnya ya. Hanya saja memang dia nggak mau mengusahakan itu ya agar hubungan itu bisa berjalan seperti seharusnya ya, intinya begitu. Oke, kita lihat di baris kedua. Kepercayaan dirinya sangat luar biasa ya. Mungkin disitulah ya dia menjadi seseorang yang menonjol ya di lingkungan sosialnya. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi ya, atau kepercayaan diri yang besar ya, dia akan terlihat menarik ya. Dia akan terlihat sebagai seseorang yang mudah untuk dinotis ya karena keberadaannya ya. The Hangman, lalu ada Four of Cups ya, Nine of Swords, lalu ada Six of Cups, Seven of Wands ya di sini ya. The Hangman, dia merasa di dalam hubungannya dengan dirimu belum selesai permasalahannya ya, atau hubungan itu sendiri masih ada ya. Karena di sini ada hal yang masih belum tuntas ya, intinya masih to be continue harusnya begitu. Dan di kartu ke-7 ada Four of Cups ya di sini ya. Dia bosan ya sebenarnya dengan kondisi ini karena dia nggak suka juga misalnya dirimu diemin dia atau nyuekin dia, atau hubungan ini kok kayaknya nggak enak untuk dijalani misalnya. Dia maunya hubungan yang menyenangkan pastinya ya kan. Di kartu ke-7 ini terlihat seseorang yang sedang duduk ya, termenung, dan di sekitarnya ada beberapa cawan yang berwarna sama. Ini juga bisa dikatakan kemungkinan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya dia yang mencoba untuk merebut perhatiannya itu nggak sesuai dengan apa yang dia mau, atau nggak sesuai dengan kriterianya, nggak sesuai dengan standarnya ya. Dia maunya sebenarnya kamu ya, karena di kartu ke-7 ini ada satu cawan yang ada di dalam pikirannya atau ada di dalam bayangannya ya. Oke. Di kartu ke-8 ada Nine of Swords ya di sini ya. Di kartu ke-8 ini bisa bermakna dia sebenarnya juga mikirin kamu ya di sini ya. Dia juga mikirin masalah yang ada di dalam hubungan ini, sebenarnya itu juga mengganggu pikirannya ya. Tapi dia terlalu gengsi ya untuk memulai, atau dia terlalu gengsi untuk berinisiatif. Bahkan mungkin jika dirimu yang mengawali pun dia juga sambutannya belum tentu antusias ya, karena ini tadi dia punya rasa gengsi yang luar biasa ya. Oke.
Jauh di lubuk hatinya dia kangen kamu sebenarnya. Six of Cups ya di sini ya. Dia seperti selalu teringat dengan hal-hal yang menyenangkan ya, yang sering kalian jalani di dalam hubungan ini. Mungkin kalian sering melakukan aktivitas yang menyenangkan pada saat kalian bersama ya. Pada saat nggak ada masalah, pada saat kalian sedang berbaikan ya. Dan ini membuat dia kangen ya. Atau saat ini bisa saja dia sedang butuh dukunganmu. Dan dia ingin kehadiranmu, tapi dia nggak mau ngomong ya. Ini kayaknya dia lebih baik kesepian ya, daripada dia mesti ngomong atau dia mesti berinisiatif untuk memulai. Hatinya sekeras batu ya. Dan di kartu ke-10 ada Seven of Wands. Ya, dia akan bertahan dan dia nggak akan mau ngalah ya di sini ya. Seven of Wands ini adalah pertahanannya yang begitu kuat ya. Jadi apapun itu dia nggak akan mau ngalah. Oke, kalau ditanya tentang perasaannya pada dirimu, rasa sayang ada, rasa kangen ada ya. Tapi dia lebih mencintai dirinya sendiri. Walaupun dia ada juga rasa cinta kepada dirimu. Dia lebih dominan ya kepada apa yang dia rasakan ya. Kalaupun dia pada akhirnya mikirin dirimu, overthinking, kangen, itu urusan belakang. Yang nomor satu adalah gengsinya dulu. Satu kartu lagi. Seven of Cups, dia merasa dia punya pilihan kalau dia mau ya sebenarnya ya. Ini adalah seseorang yang sebenarnya sadar ya bahwa dia mencintai seseorang ya. Bahkan seseorang yang dia cintai itu bisa saja tidak tergantikan dan itu sudah dibuktikan ya. Karena ternyata dari banyaknya orang yang hadir di dalam kehidupan asmaranya nggak ada yang bisa seperti dirimu ya. Four of Cups di sini. Tapi dia memiliki kepercayaan diri yang luar biasa ya. Dan menurutnya itu harga dirinya. Jadi di sini dia seperti menanamkan di dalam pikirannya ya bahwa patah satu tumbuh 1000 ya. Oke. Untuk dirimu yang resonate dengan reading ini, nanti di cross check juga dengan kartu di deck yang kedua. Untuk menghadapi seseorang seperti ini ya, tanyakan di dalam hatimu, apakah dia adalah orang yang betul-betul dirimu mau, dirimu inginkan? Dan jika dia adalah prioritasmu, apakah dirimu masuk di dalam prioritasnya? Saya yakin dirimu pasti punya pertimbangan yang baik ya. Oke. Kita lihat deck yang kedua. Kita akan cross check dengan energimu sendiri ya. Semoga yang hadir di tebaran deck yang kedua adalah betul ya energimu saat ini. Dan semoga reading ini sesuai dengan pembelajaran yang ada di dalam kehidupan asmaramu dan bermanfaat ya untuk dirimu mengambil keputusan. The Stars ya, saya suka dengan kartu The Stars ya. Oke. The Magician ya, lalu ada Six of Swords, The Stars, lalu ada Two of Pentacles dan Eight of Cups ya. The Magician ya di sini ya.
ini adalah dirimu yang paham ya atau sadar bahwa dirimu sebenarnya bisa aja sih kalau mau ya untuk membuat dia hadir ke dalam kehidupan asmaramu atau menghadirkan dia kembali ya di dalam hubungan ini, atau bahkan kalau dirimu mau, dirimu mungkin bisa saja mencari solusi dari permasalahan yang ada di dalam hubungan ini dan berbaikan lagi dengan dia misalnya ya, atau menjalani lagi hubungan ini seperti tidak ada apa-apa ya. Tapi sepertinya dirimu gak mau begitu ya, karena kalaupun dirimu melihat solusi di depan mata, kayaknya dirimu berpikir berkali-kali lagi untuk menjalani hubungan ini ya. Atau dirimu sepertinya sudah kehilangan respect dengan dia juga bisa, karena di sini di kartu kedua ada Six of Swords ya, dimana dirimu berusaha untuk pergi dari hubungan ini, walaupun mungkin kata hatimu sebenarnya masih sayang ya dengan dia, tapi dirimu seperti berpikir bahwa lebih baik dirimu tinggalkan hubungan ini ya. Dirimu sepertinya sudah lelah, atau dirimu ingin suasana hatimu bisa lebih baik lagi. Bisa saja dirimu sadar bahwa ini adalah hubungan toksik ya. Jadi mau gak mau dirimu harus meninggalkan, walaupun itu berat ya karena dirimu masih sayang dengan dia, bisa aja. Dan the stars, mungkin dirimu sebelumnya punya kekecewaan, punya sakit hati ya, tapi dirimu sepertinya ingin mengikhlaskan itu semua. Dirimu ingin healing, ingin sembuh ya dari segala sesuatu hal yang menurutmu itu membebani pikiranmu dan merusak ya suasana hatimu. Oke, ini juga bisa bermakna ada solusi dari sang pemilik semesta ya. Ada pencerahan ya yang membuat dirimu tercerahkan ya, yang pada akhirnya mungkin membuat dirimu berpikir berbeda ya. Karena ini ada campur tangan dari semesta ya. Luar biasa. Dan di kartu keempat ya ada Two of Pentacles. Dirimu seperti merasa bahwa di dalam kehidupanmu itu bukan hanya tentang cinta ya, jadi dirimu gak mau terpuruk ya, atau dirimu gak mau seperti seseorang yang terlalu kecewa dan pada akhirnya lupa berbahagia, lupa bersyukur ya. Jadi dirimu berpikir bahwa di dalam kehidupanmu tuh harus seimbang ya. Jadi untuk urusan asmara, untuk urusan di dalam kehidupanmu yang lain, atau ini juga bisa bermakna dirimu menyibukkan diri dengan pekerjaan, bisnis ya, orang-orang yang mencintai dirimu. Oke. Jadi di sini dirimu nggak terlalu stres ya dengan dia, atau itu adalah hal yang sudah berlalu ya. Cukup waktu dimana dulu dirimu menghabiskan waktu di dalam hidupmu untuk mikirin orang yang nggak worth it ya. Mungkin begitu yang dirimu pikirkan. Dan the stars, balik lagi ke kartu ketiga, ini juga bisa bermakna sisi spiritualmu level up di sini. Oke, di kartu kelima ada Eight of Cups ya, dirimu berusaha untuk meninggalkan ya, meninggalkan segala sesuatu hal yang menurutmu sudah nggak worth it lagi, atau sudah nggak baik lagi di dalam kehidupanmu ya. Mungkin dulunya dirimu begitu tergantung ya dengan kehadirannya untuk dirimu bisa merasakan bahagia di situ. Jadi misalnya begini, kalau misalnya sehari itu dirimu belum tahu kabarnya atau belum berinteraksi dengan dia, sepertinya dirimu nggak ada semangat ya, itu dulu ya. Tapi sekarang kayaknya udah nggak begitu lagi ya, karena balik lagi dirimu sudah bisa berpikir balance ya. Di dalam kehidupanmu bukan hanya tentang dia, bukan hanya tentang cinta ya. Oke, kita lihat di baris kedua.
Two of Swords ya, lalu ada the Tower, Nine of Cups ya, lalu ada Four of Swords ya, dan Nine of Pentacles ya di sini ya. Oke, di kartu kedua ada Two of Swords ya, dimana ya dirimu terkadang bimbang ya, mungkin ya terkadang dirimu ingat dia ya, atau terkadang dirimu merasa seharusnya ada hal yang harus dituntaskan ya agar dirimu bisa berpuas hati ya, atau ini juga bisa bermakna pertimbanganmu ya. Ada dua pertimbangan yang sulit untuk dirimu ambil keputusan di sini. Dan di kartu ketujuh ada the Tower. Ini bisa bermakna dirimu udah gak percaya lagi dengan dia ya. Jadi dia mau jungkir balik di depan dirimu sepertinya meragukan ya actionnya ya. Dan the Tower ini juga bisa bermakna komitmen yang sudah tidak sama lagi ya. Jadi karena sudah banyak pelanggaran komitmen ya, jadi pada akhirnya dirimu seperti berpikir bahwa semuanya sia-sia ya. Jadi apapun yang dibicarakan, apapun kata-kata dari dia, dirimu tetap butuh harus ada buktinya atau harus tervalidasi ya. Oke. Ini adalah hal yang memang sudah tidak nyaman dirasakan di dalam hubungan kalau kepercayaan sudah hancur ya, atau melihat pasangan sebagai seseorang yang tidak terlihat bisa dipercaya, sebagai seseorang yang mendukung ya. Oke. Dan di kartu ke-8 ada Nine of Cups. Di satu sisi apapun permasalahan di dalam hubungan ini, dirimu nggak mau bermusuhan ya, walaupun dirimu kecewa, sakit hati ya. Dirimu ingin tetap memiliki hubungan yang baik ya, atau dirimu sepertinya nggak mau memendam rasa benci, memendam rasa kesal ya. Oke. Mungkin dirimu juga sudah banyak belajar ya bahwa segala bentuk kepahitan di dalam hati ya, itu adalah sampah ya di dalam batin ya. Jadi itu memang harus dikeluarkan, karena apapun itu nggak layak ya untuk disimpan di dalam hati selama itu berbentuk kebencian atau kekecewaan ya. Oke. Segala sesuatu hal terjadi bukan tanpa alasan ya, karena pasti semuanya ada alasannya. Begitu juga di dalam hubungan ini, terlihat sekali dirimu banyak belajar di sini ya. Ada the stars ya, dimana pencerahan pada akhirnya datang ya kepada orang yang memang mencari ya. Oke. Dan di kartu ke-9 Four of Swords ya di sini ya. Oke, dirimu seperti sudah selain tidak percaya dengan dia, dirimu melabeli dia dengan orang yang nggak mau berubah ya. Jadi nanti juga akan mengulang kesalahan yang sama lagi. Itu pikiranmu tentang dia ya, karena dirimu seperti sudah yakin ya bahwa dia adalah orang yang akan sama dan tidak menutup kemungkinan melakukan hal yang sama lagi ya, seperti itu. Oke, di kartu ke-10 ada Nine of Pentacles. Ya, ini dirimu yang berpikir bahwa seharusnya dirimu bertemu dengan orang yang bisa menghargai dirimu, bisa mencintai dirimu, seperti halnya dirimu bisa mencintai pasanganmu, menghargai pasanganmu ya. Dan dengan dia, dirimu seperti sudah putus harapan ya di sini ya, kalau disimpulkan. Apalagi ada kartu the Tower ya. Artinya di sini dirimu seperti menginginkan bahagia dengan masa depanmu, bahkan mungkin dengan hubungan yang baru ya. Oke. Terlihat dirimu yang sudah sakit hati dengan dia, atau sudah kehilangan kepercayaan dengan seseorang yang mungkin begitu mengecewakan dirimu. Kalau ditanya rasa sayang, ya dirimu masih ada di sini. Dirimu masih ada rasa sayang kepada dia, walaupun tidak seperti dulu. Karena di sini ada keinginanmu ya untuk selalu bisa tersenyum ya dengan dia. Sekalipun suasana di dalam hatimu
ya mungkin bisa saja tidak nyaman. Kalau seperti ini ya, potensinya dengan berjalannya waktu bisa saja kamu akan mati rasa dengan dia suatu saat nanti. Karena di sini dirimu juga sudah berpikir ya bahwa semuanya itu adalah takdir dari ilahi, ada the stars di sini. Dirimu pun juga sudah menyerahkan kepada bagaimana takdir berjalan di dalam hidupmu ya. Bagaimana yang terbaik sesuai dengan takdir dari Tuhan. Eight of Swords di sini ya. Oke. Ya, ini adalah ketakutanmu kalau dirimu menjalani hubungan lagi dengan dia ya. Mungkin dia akan menyakiti hatimu, mungkin dia akan mengecewakanmu lagi, tidak menghargai dirimu ya. Karena dia adalah orang yang dirimu kenal ya sebagai seseorang yang selama ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan di dalam hatimu. Dirimu sudah banyak kecewa di dalam hubungan ini ya, dan ketakutan ini ya membelenggu dirimu untuk dirimu melakukan apapun ya di dalam hubungan ini. Misalnya dirimu nggak mau lagi berinteraksi dengan dia ya, karena impactnya negatif terhadap dirimu ya, misalnya begitu. Padahal ya kalau untuk berinteraksi biasa saja ya, untuk sekedar ketemu, saling menyapa, ngobrol ya, mungkin itu ya impactnya tidak akan negatif ya, kecuali dirimu membentuk intensitas lagi ya. Nah itu beda lagi. Karena di dalam intensitas pastinya ada rutinitas ya, dan kemudian akan berpotensi kemana-mana ya. Oke. Kita berlanjut ke deck yang ketiga. Deck yang ketiga kita akan melihat bagaimana potensi dari gambaran hubungan ini kira-kira seperti apa. Di kartu ketiga, di baris pertama ada The Moon, lalu ada Queen of Swords, Four of Pentacles, The Hangman, lalu ada Six of Pentacles ya. Oke, The Moon ya di sini di kartu yang pertama. The Moon ini bisa bermakna potensi dari kalian tidak berkomunikasi itu besar ya. Atau bisa juga kalian tidak memiliki intensitas seperti sebelum-sebelumnya ya. Mungkin ya kalaupun ada komunikasi itu sangat jarang ya. Dan ini juga bisa bermakna adanya ketakutan di dalam hati ya, tentang apa yang menjadi potensi di dalam hubungan ini. Mungkin dirimu takut kalau ketemu dengan dia, ngobrol lagi atau berinteraksi dengan dia ya, dia akan membuat dirimu berada di dalam emosi yang negatif misalnya, atau dia mungkin takut kehilangan dirimu, tapi dia nggak mau berinisiatif ya untuk mempertahankan dirimu atau membuktikan kepada dirimu ya. Dan di kartu kedua ada Queen of Swords ya di sini ya. Ya, ini bisa dirimu yang pada akhirnya kembali kepada apa yang jadi prioritas dalam hidupmu ya. Jadi kalau nggak penting ya kesampingkan, nggak usah dipikirin, dan nggak akan menghabiskan waktu atau buang-buang energi untuk hal yang menurutmu itu nggak penting ya, misalnya begitu. Termasuk hubungan ini ya, ketidakpastiannya ya, dan apapun yang ada di sini yang membuat dirimu
berada di dalam emosi yang negatif ya, termasuk kecewa dan lain sebagainya ya. Oke, dan untuk dia ini bisa bermakna ya dia seperti terlalu ya menuruti apa yang jadi kata hatinya dan yakin ya dengan apa yang jadi keputusannya ya. Tapi sebenarnya di kartu yang kedua ini saya melihat adanya hal yang positif ya kalau untuk dirimu, karena dirimu di sini bisa saja pada akhirnya paham ya terhadap apa yang paling membahagiakan di dalam hidupmu dan bagaimana dirimu mewujudkan kebahagiaan itu dengan tidak bergantung kepada siapapun ya. Karena kebahagiaan itu adalah hal yang harusnya diciptakan dari dalam diri sendiri ya. Dirimu sudah sampai ke pemahaman ini. Jika ini energimu ya. Oke. Di kartu ketiga ada Four of Pentacles ya. Four of Pentacles ya, adanya perasaan tidak mau kehilangan ya. Ini dia ya yang bakal cemburu berat ya kalau melihat dirimu bersama dengan lawan jenis ya. Dia ingin mempertahankan dirimu sebenarnya, nggak mau kehilangan ya. Dan untuk dirimu ini bisa hal yang membuat dirimu masih seperti ada kemelekatan ya di sini ya. Kalau saya hubungkan dengan energimu, ya bisa saja dirimu memang masih sayang dengan dia. Ya. Dan dengan berjalannya waktu, saya berharap semoga rasa sayangmu ini, rasa cintamu ya kepada dia, sakitmu sudah tidak terasa lagi pada saat dirimu mengingat dia suatu saat nanti ya. Dan di kartu keempat ada The Hangman ya. Ada hal yang masih mengganjal ya, baik dirimu ataupun dirinya ya di sini. Kalau energi di kartu ketiga Four of Pentacles ini saya melihat dominan dia ya di sini ya. Kalaupun dirimu ada tidak besar ya potensinya ya. Dan untuk kartu kelima ada Six of Pentacles ya. Di kartu kelima terlihat sebenarnya kalian berdua itu masih sayang ya di sini ya. Jadi kalau salah satu butuh dibantu atau membutuhkan peran ya dari pasangannya, baik dirimu ataupun dirinya, maka tidak segan-segan untuk turun tangan membantu. Intinya begitu, karena masih sayang ya atau masih peduli ya di sini. Dan dirimu juga nggak tega ya kalau melihat dia susah, sedih, ya butuh bantuan. Ya. Di kartu ke-6 ada The Lovers, lalu ada Seven of Swords, The Devil, lalu ada Eight of Wands, kemudian Queen of Wands ya. Oke. Di kartu ke-6 The Lovers ya di sini ya. Di sini bisa dikatakan ya kalian berdua satu dengan yang lain ya saling terhubung secara batin ya di sini ya. Dia masih menganggap dirimu adalah kekasihnya dan dirimu seperti masih ada koneksi ya yang begitu kuat ya dengan dia. Walaupun dirimu terkadang denial ya, bisa juga dirimu merasa bahwa tidak mau menuruti apa yang ada di dalam hatimu pada saat dirimu terhubung dengan dia atau pada saat kalian terkoneksi secara batin ya. Tapi ini membuat kalian saling terhubung ya, kemelekatan ini, The Devil. Bisa dirimu masih melekat dengan dia karena ya ada ketidakadilan yang terkadang masih sakit ya jika dirimu mengingatnya ya. Dan dia teringat dengan dirimu sebagai seseorang yang memang dia butuhkan ya. Karena mungkin beberapa di antara kalian, tidak semuanya ya, sudah sangat dekat satu dengan yang lain, bisa seperti itu. Oke.
Dan di kartu ke-7 ada Seven of Swords di sini. Ada hal yang disembunyikan atau dirahasiakan. Jadi bisa saja dia merahasiakan apa yang ada di dalam hatinya kepada dirimu. Begitu juga dirimu. Dirimu sepertinya sudah nggak mau lagi ngomong panjang kali lebar dengan dia ya, karena dirimu menganggap itu sia-sia juga bisa ya, atau dirimu menganggap itu adalah hal yang sebaiknya tidak lagi dilakukan ya, karena dirimu sudah berubah ya, dirimu sudah berada di dalam pemahaman yang berbeda dengan sebelumnya. Oke, di kartu ke-9 ada Eight of Wands ya. Ini adalah kelabilan ya. Kalau saya korelasikan dengan The Devil, ini juga bisa bermakna kemelekatan yang begitu kuat ya. Oke. Ada yang labil di sini ya. Jadi bisa saja saat ini ya menginginkan hal yang berbeda dengan besok ya. Jadi pikirannya mudah berubah ya, keputusannya pun juga terkadang kalau dipertimbangkan kembali berubah lagi ya. Di kartu ke-10 ada Queen of Wands ya di sini. Oke. Queen of Wands bisa bermakna sebenarnya kalian berdua ini memiliki hubungan yang sangat menggairahkan ya. Jadi bisa saja dulu dia adalah semangatmu, begitu juga sebaliknya ya. Jadi kalau bertemu rasanya seperti mendapatkan semangat yang baru ya, intinya begitu. Jadi walaupun di dalam hubungan ini ada banyak permasalahan, kalian lokat ketemu itu cekcok ribut, hanya saja kalau tidak ketemu saling mencari, saling kangen ya, karena itu tadi pasangannya adalah energinya ya. Dan dia melihat dirimu sebagai seseorang yang menggairahkan, begitu juga dirimu mungkin pernah berpikir bahwa dia adalah orang yang membuat dirimu jatuh cinta karena ada kelebihan yang membuat dirimu terkesan dengan dia. Oke. Satu kartu lagi. Five of Wands. Jika kalian berinteraksi lagi, kalian bersama lagi, potensi dari percekcokan, perselisihan di antara kalian itu sangat besar ya. Oke, tidak ada hubungan yang tanpa masalah, tidak ada hubungan yang mulus-mulus saja ya. Semuanya ada tantangannya sendiri, semuanya ada ceritanya sendiri. Dan setiap hubungan pastinya memiliki pesan masing-masing ya, untuk kebaikan yang menjalaninya ya. Saya berharap semoga apapun yang ada di dalam hubungan ini ya bisa membuat dirimu dan dirinya semakin dewasa ya, dan sampai kepada apa yang menjadi versi terbaik dari masing-masing. Oke, sekian dulu reading kali ini. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.